Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-11, Raja Rencong dari Utara, bagian yang ketiga, karya almarhum Bastian Tito. Nah, selamat mendengarkan bagian yang ketiga. Di atas sebuah batu dalam sebuah goa, seorang laki-laki tua berjanggot dan berambut putih duduk bersila, menjamkan mata, tengah bersemedi. Sejak tengah malam tadi dia bersemedi dan sampai matahari terbit di ufuk timur masih juga dia belum bergerak dari tempatnya. Menjelang tengah hari, jadi sesudah 12 jam lamanya duduk bersemedi, perlahan-lahan baru dia membuka kedua matanya. Aneh dan juga menyeramkan, ternyata kedua matanya berwarna putih keseluruhannya. Tapi dia tidak buta. Kakek ini menghela napas dalam. Air mukanya keruh, tanda ada sesuatu yang dipikirkan, dan apa yang dipikirkannya itu menimbulkan kesusahan dalam dirinya. Di dunia persilatan, orang tua ini berjuluk Datuk Mata Putih. Umurnya hampir mencapai 75 tahun. Tubuhnya kurus, hanya tinggal kulit pembalut tulang. Namun kekuatannya tidak kalah dengan orang-orang yang berumur setengah abad dan menilik bagaimana batu tempat dia duduk bersemedi mencekung dalam. Nyatalah bahwa orang tua ini memiliki tenaga dalam yang sangat tinggi. Setelah menghela nafas dalam sekali, dia berdiri dan melangkah ke mulut gua. Di luar gua pemandangan indah sekali. Betapa bahagianya menikmati keindahan alam ciptaan yang maha kuasa itu. Namun jauh di luar keindahan itu, hampir di segala penjuru jagat raya bertebaran noda-noda hitam yang merusak keindahan. Noda-noda hitam itu ialah kejahatan, kecurangan, kekejian, dan segala macam kemaksiatan. Dan yang membuat orang tua ini untuk ketiga kalinya menghela napas panjang dan dalam ialah karena seorang di antara manusia-manusia yang melakukan kejahatan dan kekejian itu adalah muridnya sendiri. Telah 3 bulan ini didengarnya tentang perilaku muridnya itu di luaran. Dan ini membuat dia terkejut serta merasa menyesal telah mempunyai murid seperti itu. Apakah yang bisa dibuatnya selain meninggalkan pertapaan, mencari murid yang sesat itu lalu menghukumnya? Diam-diam dia merasakan penyesalan tambah mendalam bila dia ingat karena kepercayaan penuh terhadap sang murid. Sebelum dilepas dari pertapaan, dia telah menyerahkan rencong emas, sebuah senjata sakti luar biasa yang merupakan satu dari beberapa buah senjata mustika dunia persilatan. Beberapa saat kemudian orang tua itu pun berlalu meninggalkan pertapaan. Ilmu larinya hebat sekali hingga dalam waktu yang singkat sosok tubuhnya sudah lenyap di kejauhan. Bersamaan dengan lenyapnya sang surya di ufuk tenggelamnya, sesosok tubuh berkelebat dan berdiri di bawah atap bangunan tua yang terletak di Bukit Toba. Tanpa memandang berkeliling, tanpa bimbang ragu sedikit pun, orang tua ini melangkah cepat memasuki bangunan tua. Dalam tempo yang singkat dia sudah berada di arena Topan Utara yang terletak di bagian bawah bangunan tua. Segala sesuatunya di ruangan luas itu berada dalam keadaan bersih. Namun orang yang memasuki ruangan tersebut tahu bahwa baru seminggu yang lalu 3 orang kiai telah menemui kematiannya di tempat itu. Orang itu menggerakkan bibirnya sedikit, maka menggemaklah suaranya yang keras lantang menggetarkan seantero bangunan dan ruangan.
"Hang Kumbara, aku datang." Belum habis kumandang gema suara itu, dari sebuah pintu dinding kanan muncullah seorang berpakaian ungu. Begitu melihat si orang tua laki-laki berpakaian ungu ini berseru, "Guru!" Dia melangkah cepat ke hadapan si orang tua dan menjura dalam penuh hormat. Sungguh satu kegembiraan bisa bertemu dengan guru. Mohon dimaafkan kalau murid sudah lama tak menyambangi guru, hingga guru sendiri yang sampai berkunjung ke sini. Orang tua itu atau bukan lain daripada Datuk Mata Putih meneliti para muridnya sejenak lalu tertawa kawan. "Kudengar kau sudah mendapat nama besar di luaran," kata Datuk Mata Putih. "Ah, hanya nama dan gelar yang tak berarti, guru." "Marilah kita bicara di kamarku," kata laki-laki berpakaian ungu, yaitu Raja Rencong dari utara. "Pan dan Suri ada di sini. Sudah sejak 10 hari dia meninggalkan pulau. Kalau begitu, biar kita bicara di sini saja." "Baik, guru. Tapi perkenankan murid menyuguhkan minuman lebih dahulu." "Tak usah," sahut Datuk Mata Putih. "Agaknya ada sesuatu hal yang penting yang amat mendesak hendak guru bicarakan," kata Raja Rencong dari utara. "Hang Kumbara," Datuk Mata Putih menyebut nama asli Raja Rencong. "Kurasa kau sudah bisa menduga maksud kedatanganku." "Ah, murid yang bodoh ini mana mungkin bisa menduga, guru. Kedatanganku sehubungan dengan apa yang kudengar di luaran tentang kau. Apakah itu betul?" "Apakah yang guru dengar di luaran tentang diriku itu?" Datuk Mata Putih merasa kurang senang bicara bersilat lidah begitu. Maka dia pun berkata secara belak-belakan, "Kulepas kau dari pertapaan beberapa waktu yang lalu hanya dengan dua maksud. Pertama, untuk mencari pembunuh ayahmu, dan kedua, untuk berbuat kebaikan di atas dunia ini. Tapi apa yang kau perbuat kemudiannya? Demi cita-cita besarmu, kau membunuh belasan manusia, mendatangkan malapetaka di mana-mana. Nyatalah kau telah sesat dan aku sangat menyesal akan hal ini. Kuharap kau menyerahkan kembali rencong emas yang dulu kau berikan dan ikut aku ke pertapaan untuk dikurung dalam gua selama 10 tahun." Sepasang bola mata Raja Rencong dari utara membelalak. "Guru, apa sesat namanya jika murid bercita-cita hendak mendirikan sebuah partai di daerah utara ini?" "Tidak, asal saja kau menempuh cara-cara yang wajar. Murid telah mencobanya, tapi tokoh-tokoh silat di daerah sini terlalu keras kepala dan tidak memandang sebelah mata pun terhadap murid. Kalau mereka tak mau masuk partaimu, kau tidak layak memaksa, apalagi kalau sampai membunuh orang-orang yang tak berdosa itu. Tapi harap guru maklum kenapa murid bertindak sampai demikian jauh. Terangkan alasanmu," ujar Datuk Mata Putih pula. "Murid merasa mempunyai dendam terhadap orang-orang dunia persilatan. Karena kalau tidak ada orang-orang pandai itu, maka tak akan ayah menemui kematian dalam cara yang mengerikan. Dipenggal lehernya dan kepalanya ditancapkan di atas sebilah tombak di tengah-tengah pasar. Aku tahu hal itu dan kau telah berhasil mencari serta membunuh manusia yang telah menewaskan ayahmu. Lantas kenapa kau menjadi tersesat?" "Murid tidak merasa tersesat, guru. Orang-orang dunia persilatanlah yang telah sesat dan menyebabkan kebencian murid tiada batas lagi terhadap mereka." Sesudah menamatkan riwayat pembunuh ayah, beberapa orang tokoh silat mencari murid hendak balas dendam. Dendam seakan-akan adalah dosa besar bagi murid karena membunuh orang yang telah membunuh ayah.
Mereka tak berhasil mencari murid dan guru tahu apa yang dibuat orang-orang berkepandaian tinggi itu. Ibu dibunuh, adik-adikku dipancung satu demi satu. 2 orang adik perempuanku diperkosa lalu ditinggalkan begitu saja sampai mereka bunuh diri. Dan orang-orang pandai itu belum puas rupanya, sampai-sampai calon istriku pun mereka rusak kehormatannya dan dibunuh. Ketika salah seorang dari mereka berhasil, murid pecahkan kepalanya. Seluruh keluarga calon istriku ditumpas. Kekejaman dan kebiadaban manakah yang lebih terkutuk dari itu, kata mereka. Mereka adalah orang-orang pandai, tokoh-tokoh silat utama, tapi kebejatan yang mereka lakukan. Salahkah kalau murid menanam rasa kebencian terhadap orang-orang pandai itu? Sesatkah kalau murid membunuh belasan manusia yang bertanggung jawab atas kematian ibu, adik-adikku, calon istriku, dan seluruh keluarganya? Orang-orang yang bertanggung jawab atas semua itu jumlahnya hanya 1/10 saja dari jumlah manusia yang telah kau bunuh. Apa pertanggungjawaban atas alasanmu atas yang 9/10 lainnya yang kau bunuh tanpa pangkal sebab atau kesalahan atau dosa apapun juga? Sudah murid katakan bahwa murid bertekad untuk melenyapkan orang-orang pandai di dunia ini, karena justru merekalah yang menjadi pangkal sebab segala kejahatan. Sungguh picik jalan pikiranmu. Beberapa belas orang yang bersalah dan punya dosa, tapi ratusan manusia yang kau jadikan korban. Aku tak dapat menerima alasanmu. Lekas serahkan rencong emas dan kau ikut aku kembali ke pertapaan. Hang Kumbara atau Raja Rencong dari utara terkejut. Untuk beberapa ketika lamanya guru dan murid saling pandang memandang. Sekelumit senyum kemudian tersungging di bibir Hang Kumbara. Apakah ini suatu perintah, guru? Tanyanya. Lebih dari perintah, jawab Datuk Mata Putih tegas. Senyum itu pun lenyaplah dari bibir Raja Rencong. Mohon dimaafkan, kali ini murid tak dapat mengabulkan permintaan, tak dapat mematuhi perintah guru. Kau sudah tahu hukuman bagi seorang murid yang membangkang? Tanya Datuk Mata Putih. Sepasang matanya yang putih memandang tajam-tajam menyorot ke mata muridnya. Jika bukan Raja Rencong, pastilah seseorang akan merasa bergidik dipandang begitu rupa oleh Datuk Mata Putih. Guru, harap kau mengerti kedudukan murid saat ini. Dalam waktu singkat, murid hendak meresmikan berdirinya Partai Topan Utara, di mana murid menjadi ketuanya. Aku tidak peduli apa urusanmu, apa kedudukanmu. Sekali aku bilang serahkan rencong emas dan ikut ke pertapaan, maka kau harus patuh. Air muka Raja Rencong dari utara berubah total. Perubahan ini segera dimengerti oleh Datuk Mata Putih dan tanya orang tua ini. Kau hendak melawan terhadap gurumu sendiri. Sungguh aneh kehidupan ini, kata Raja Rencong tanpa memandang pada gurunya. Tiap-tiap manusia terlalu mengurus kepentingan dirinya sendiri tanpa mau memperhatikan kepentingan orang barang sedikit pun. Karena kau memaksa sedang murid tak dapat mematuhi, maka cukup pembicaraan sampai di sini, guru. Raja Rencong dari utara menjura dan hendak berlalu dari hadapan Datuk Mata Putih. Aku menyesal mempunyai murid sesat macammu ini, Hang Kumbara, ujar Datuk Mata Putih. Dan murid juga menyesal menghadapi kehidupan macam begini, kata Raja Rencong pula. Lalu sambungnya, biarlah penyesalan itu sama-sama kita bawa mati bila sudah tiba saatnya. Mungkin memang begitu caranya memupus penyesalan, menyahuti Datuk Mata Putih. Tapi bagiku, penyesalan itu hanya bisa ditembus dengan menjatuhkan hukuman tegas terhadapmu.
Raja Rencong dari utara menghentikan langkahnya dan memutar tubuh. Pandangan matanya tak berkesit. Hukuman tegas macam apakah, guru? Mulai dari detik ini, putus hubungan kita sebagai guru dan murid. Kalau begitu silahkan kau angkat kaki dari tempatku, belalak Raja Rencong dari utara. Paras Datuk Mata Putih kelam kemerahan, dadanya bergejolak dan darahnya seperti mendidih karena marah. Aku akan angkat kaki Hang Kumbara, sahut Datuk Mata Putih. Tapi setelah lebih dulu memecahkan batok kepalamu. Raja Rencong dari utara rangkapkan kedua tangan di muka dada lalu tertawa gelak-gelak. Arena topan utara bergetar dan diam-diam Datuk Mata Putih terkejut. Suara tertawa yang hebat itu berarti hebatnya pula tenaga dalam Hang Kumbara. Rupanya Hang Kumbara sudah maju tenaga dalamnya dari sejak dia meninggalkan pertapaan tempo hari. Kalau seorang guru hendak membunuh murid sendiri, ditutup dengan topeng alasan sebagai kewajiban. Tetapi kalau seorang murid membuat kesalahan, dikatakan murid sesat. Biarlah kau menamakan aku murid sesat, karena dalam kesesatan itu kau sendiri sudah kesasar untuk mengantar nyawa ke sini, Datuk Mata Putih. Datuk Mata Putih serasa mau pecah kepalanya dan dadanya dilanda amarah. Sekali tubuhnya berkelebat, maka dia pun lenyap dan dua jari tangannya tahu-tahu sudah mendarat di dada Raja Rencong dari utara, melontarkan satu totokan yang luar biasa cepat dan lihai. Tapi kejut Datuk Mata Putih bukan olah ketika melihat Hang Kumbara masih berdiri di tempatnya. Cuma terhuyung-huyung sebentar dan sambil tertawa mengejek. Sama sekali tidak menjadi kaku tegang akibat totokan yang dilancarkan tadi. Kalau tidak, manusia ini memiliki tenaga dalam yang tinggi, mana mungkin dia sanggup menutup jalan darahnya melawan tenaga totokan yang besar itu. Hanya dalam beberapa bulan saja turun dari pertapaan, Hang Kumbara telah demikian jauh maju ilmu kepandaiannya. Tak mungkin hal ini terjadi kalau dia tidak berguru pada seorang sakti lainnya. Maka sewaktu menyerang kedua kalinya tak ayal lagi, Datuk Mata Putih mengeluarkan jurus terhebat yang dimilikinya, yaitu bernama dua ekor naga keluar dari gua. Jurus ini sengaja dikeluarkannya karena dia bermaksud untuk meringkus Hang Kumbara, dan begitu juga kedua tangan terpentang lebar-lebar kemudian berkelebat dalam bentuk silang. Satu memukul ke arah perut dan satu lagi menjabak ke arah rambut. Kaki kanan ditendangkan ke muka untuk menghantam tulang kering lawan. Seseorang yang kena dipreteli oleh jurus yang hebat ini, pasti tubuhnya bagian bawah akan terlontar ke belakang, sedang rambut terjambak dan otot perut menderita sakit yang luar biasa. Dalam keadaan begitu akan mudah untuk meringkus lawan. Namun untuk kedua kalinya Datuk Mata Putih dibikin kaget. Kaget bukan saja karena Hang Kumbara sanggup mengelakkan serangan itu, tapi begitu mengelak, begitu Hang Kumbara menyerangnya dengan jurus yang sama. Malah jurus dua ekor naga keluar dari gua yang dilancarkan oleh Hang Kumbara jauh lebih dahsyat dan mendatangkan angin laksana topan prahara. Ini adalah satu hal yang tak pernah diduga oleh Datuk Mata Putih. Dengan segera sang datuk keluarkan sehelai selendang putih yang merupakan senjata yang diandalkannya. Sekali kebutkan selendang itu, maka musnahlah serangan Raja Rencong dari utara. Raja Rencong dari utara sudah tahu dan maklum akan kehebatan senjata di tangan bekas gurunya. Meski senjata itu tidak sehebat Rencong Emas, namun tak bisa dibuat main-main. Sekali kepala kena terpukul pasti akan merengkah.
Karenanya Raja Rencong dari utara pun segera mencabut rencong emas dari pinggangnya. Sinar kuning menerangi arena topan utara. "Datuk Mata Putih," kata Raja Rencong dengan seringai bermain di mulutnya. "Seandainya ini kau yang membuat, hari ini kau sendiri akan menjadi korbannya. Betapa kau akan mampus penuh penyesalan karena telah membuat rencong emas ini." Ucapan itu membuat Datuk Mata Putih tambah mendidih amarahnya. Dengan cepat dan menyerang kembali, selendang putih berkelebat ke arah dada Raja Rencong, kemudian bergerak laksana mematuk ke tenggorokan, dan sewaktu Raja Rencong mengelak, ujung selendang dengan cepat meliuk melibat Raja Rencong di tangan Raja Rencong dari utara. Raja Rencong dari utara ganda tertawa. Bagaimanapun hebatnya selendang putih itu tak akan dapat menandingi rencong emas yang sakti. Karenanya begitu selendang hendak melibat senjatanya, Raja Rencong babatkan senjata itu dengan cepat, siap untuk merobeknya. Datuk Mata Putih juga sudah maklum apa yang terlintas di pikiran Hang Kumbara. Pada saat rencong emas membaba, saat itu pula dia menggerakkan lengan kanannya. Ujung selendang laksana seekor ular menyusuk ke bawah, lalu naik lagi ke atas dan menghantam Raja Rencong dari utara dengan amat kerasnya. Raja Rencong terbanting ke belakang sampai 5 langkah. Dadanya sakit bukan main. Napasnya sesak, wajahnya merah karena menahan sakit dan amarah. Bagaimanapun hebatnya akibat pukulan ujung selendang, tapi tidaklah hebat yang diduga Datuk Mata Putih. Jangankan tubuh manusia, batang pohon besar pun akan hancur patah dilanda pukulan selendang itu. Tapi Hang Kumbara boleh dikatakan tidak mengalami sesuatu apapun. Tentu saja ini membuat Datuk Mata Putih jadi penasaran. Selagi Hang Kumbara mengatur jalan napas serta darah dan mengerahkan tenaga dalamnya ke bagian dada yang sakit, maka Datuk Mata Putih telah menyerangnya dengan jurus yang mematikan. Dengan mengandalkan gegesitan ilmu mengenteng tubuh, Hang Kumbara berkelebat kian kemari, dan dalam tempo yang singkat murid dan guru itu sudah bertempur 10 jurus. Sinar putih dari selendang di tangan Datuk Mata Putih tergulung-gulung, sedang sinar kuning rencong emas di tangan Hang Kumbara mencurah laksana hujan, dan kedua senjata itu saling mengeluarkan angin yang teramat hebat. Kalau dalam 10 jurus itu Hang Kumbara mengeluarkan jurus-jurus ilmu silat yang dipelajarinya dari Datuk Mata Putih dan dapat bertahan dengan gigih, maka dalam jurus-jurus berikutnya didahului oleh satu bentakan menggelegar. Hang Kumbara merubah permainan silatnya yang jurus-jurusnya serba asing dan aneh bagi Datuk Mata Putih. Demikian hebatnya jurus-jurus ini, hingga dalam tempo yang singkat sang datuk pun sudah terdesak hebat. Bagaimanapun sebatnya kebutan selendang saktinya, bagaimanapun rapatnya pertahanan, namun Datuk Mata Putih tiada sanggup membebaskan diri dari telikungan senjata lawan, apalagi untuk membalas menyerang. Dalam jurus ke-18 terdengar keluhan Datuk Mata Putih. Ujung rencong emas merobek pakaiannya dan melukai jidatnya. Meski luka itu tidak berapa dalam, namun karena rencong emas bukan senjata sembarangan, maka bekas luka mendatangkan hawa panas yang mengalir sekujur tubuh dan mempengaruhi gerakan-gerakannya. Dia mulai gugup dalam posisi bertahannya. Tusukan kedua menggores pelipisnya. Darah mengucur menutup mata kanannya. Datuk Mata Putih semakin kepepet. Dalam keadaan putus asa, orang tua itu menyerbu dengan kalap.
Selendang menderu, tangan kiri menghantam, pukulan tangan kosong yang mendatangkan angin ratusan kali beratnya. Sedang kaki kanan bergerak dalam satu tendangan ke arah selangkangan Raja Rencong dari utara. Ini betul-betul satu serangan yang mematikan jika saja lawan yang diserang tingkat kepandaiannya berada di sebelah bawah, pastilah dia akan konyol. Namun keadaan Datuk Mata Putih yang menyerang dengan kalap itu adalah satu hal yang sia-sia. Meski tendangannya berhasil juga menghantam pinggul kiri Raja Rencong, namun orang tua ini terpaksa menerima satu tikaman yang keras di dada kirinya, tepat pada jantungnya. Tak ampun lagi, begitu Rencong Mas dicabut, begitu Datuk Mata Putih terkapar di lantai. Kedua matanya yang putih berputar-putar sebentar, kakinya bergerak-gerak, tapi kemudian tak satu bagian tubuhnya pun yang bisa bergerak lagi. Betapa mengenaskan seorang guru menemui kematian di tangan muridnya sendiri dan ditusuk dengan senjata ciptaannya sendiri. Di lereng Gunung Sinabung ada sebuah bangunan kecil yang atapnya berbentuk puncak masjid. Itulah tempat kediaman Panglima Sampono, seorang laki-laki berumur 60 tahun yang dianggap gagah, perkasa, dan sakti oleh penduduk di sebelah timur daratan Pulau Andalas. Adapun Panglima Sampono ini dulunya adalah seorang pendatang dari selatan yang telah berjasa besar dalam mengusir pasukan asing yang mendarat di pantai Pulau Andalas sebelah timur, yang bermaksud hendak merampas beberapa daerah subur dan kaya raya. Sampono kemudian diangkat oleh Sultan Delhi menjadi kepala bala tentara dan diberikan pangkat panglima. Pada umur 50 tahun dia mengundurkan diri, namun demikian sampai saat itu semua orang dan Sultan sendiri masih menyebutnya sebagai panglima. Sejak mengundurkan diri, Panglima Sampono berdiam di lereng Gunung Sinabung, mempertekun diri dalam urusan akhirat, serta memperdalam ilmu silat dan kesaktiannya. Bila terjadi huru-hara di Kesultanan Delhi, Sultan mengirimkan utusan untuk meminta bantuan Panglima Sampono menumpas huru-hara itu. Panglima Sampono tidak jarang pula turun dari Gunung Sinabung secara diam-diam dan menghancurkan manusia-manusia jahat seperti perampok, bajak laut, dan lain sebagainya. Di dalam bangunan kecil yang atapnya berbentuk puncak masjid itu duduklah Panglima Sampono bersama 3 orang tamunya. Ketiganya datang dengan maksud yang sama dan ketiganya adalah tokoh-tokoh silat dunia persilatan yang cukup terkenal, ditakuti kaum hitam di bagian utara Pulau Andalas. Yang pertama ialah Datuk Nan Sabatang, seorang tokoh silat berbadan tinggi besar, berkumis melintang, dan kedua Lembu Ampel, tokoh silat berasal dari tanah Jawa, tapi telah sejak 20 tahun menetap di Pulau Andalas. Antara Lembu Ampel dan Datuk Nan Sabatang terjalin hubungan erat karena adik kandung Datuk Nan Sabatang kawin dengan Lembu Ampel. Kemudian orang yang ketiga berasal dari Malaka bernama Sebrang Lor. Seperti telah diterangkan di atas, kedatangan ketiga orang itu ke tempat Panglima Sampono membawa maksud yang sama, yaitu ada sangkut pautnya dengan merajalelanya perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Raja Rencong dari utara, berkata Sabrang Lor. Petualangan Raja Rencong sudah sampai pula ke Makassar. 4 tokoh silat di Malaka dibunuh dengan kejam ketika mereka menolak untuk tunduk dan masuk ke dalam partai Topan Utara. Entah berapa belas orang lainnya yang juga telah dibunuh oleh Raja Rencong. Di antaranya 6 orang adalah teman-temanku sendiri.
Juga Raja Rencong pernah melarikan 2 orang gadis dan kedua gadis itu tak diketahui nasibnya sampai sekarang. Apa masih hidup atau sudah mati? Boleh dikatakan pertolongan Tuhanlah yang masih menyelamatkanku sewaktu aku dan beberapa orang kawan bertempur dengan Raja Rencong. Kawan-kawanku mati semua, aku sempat menyelamatkan diri. Tapi beberapa hari kemudian ku dengar keluargaku ditumpas oleh manusia laknat itu. Seberang Lor menghentikan penuturannya sebentar untuk menghela napas dan menenangkan hati serta darahnya yang bergejolak, lalu berucap meneruskan. Meski menuntut ilmu silatku masih terlalu rendah untuk menghadap Raja Rencong, namun dendam Kusuma tak bisa kupendam lebih lama. Itulah sebabnya aku menyeberang ke sini mencari beberapa kawan untuk bersama-sama membalas dendam sakit hati. Ternyata kejahatan Raja Rencong di Pulau Andala sebelah utara ini lebih hebat dan bejat lagi. Namun demikian aku bersyukur karena telah berhasil menemui Datuk Nan Sabatang serta Lembu Ampel. Dan hari ini berhadapan pula dengan Panglima Sampono. Demi kebenaran dan demi ketentraman hidup dunia persilatan, kiranya Panglima Sampono tidak keberatan ikut bersama-sama kami menumpas biang malapetaka itu. Panglima Sampono merenung sejenak lalu menjawab, memang kejahatan dan kesewenang-wenangan Raja Rencong dari utara sudah sejak beberapa bulan ini kudengar sudah melewati takaran. Tak bisa didiamkan lebih lama, bahkan mungkin saudara seberang Lor tidak percaya kalau terangkan bahwa Raja Rencong dari utara sudah demikian gilanya sehingga gurunya sendiri pun dibunuh. Seberang Lor terkejut, demikian pula Datuk Nan Sabatang serta Lembu Ampel. Gurunya yang mana, Panglima? Tanya Lembu Ampel. Kabarnya dia tidak cuma punya seorang guru. Guru yang pertama yang bernama Datuk Mata Putih, sahut Panglima Sampono pula. Terbelalaklah mata seberang Lor. Datuk Mata Putih ilmu silatnya tinggi dan sakti sekali, kata seberang Lor pula, dan diam-diam dia membatin bahwa mungkin kalau berhadapan dengan orang tua itu dia cuma sanggup bertahan sampai 20 jurus. Tapi kita jangan lupa, menyahut Lembu Ampel. Di samping Datuk Mata Putih, Raja Rencong juga telah berguru dengan seorang sakti lainnya yang sampai saat ini tidak diketahui siapa adanya. Seberang Lor mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia memandang berkeliling lalu berkata, nyatalah manusia itu tinggi kesaktiannya. Di samping sakti juga berhati luar biasa jahatnya. Namun aku yakin berempat kita pasti dapat menyingkirkannya dari bumi Tuhan ini. Bukan aku mematahkan semangat kalian, kata Panglima Sampono. Bukan pula hendak merendahkan ketinggian ilmu silat dan tenaga dalam saudara bertiga. Kemudian bukan pula hendak berpangku tangan, namun sekalipun kita berempat belum tentu dapat dengan mudah menghadapi Raja Rencong dari utara. Ketinggian ilmunya sukar dijajaki. Yang paling berbahaya ialah senjatanya sebilah rencong emas dan ilmu pukulan yang bernama ilmu pukulan kuku api. Semua orang berdiam diri beberapa lamanya. Lalu apa daya kita, bertanya Datuk Nan Sabatang. Memang di antara mereka Panglima Sampono paling dihormati karena ilmunya yang tinggi dan pangkat yang pernah dijabatnya. Ketiga orang itu mengharapkan jawaban sang Panglima. Untuk menghadapi Raja Rencong tak bisa tidak harus mempergunakan akal. Menurut sepengetahuanku, Raja Rencong dari utara mempunyai seorang anak perempuan yang sudah gadis remaja. Gadis ini senang mengelana seorang diri meski dia mendapat pelajaran ilmu silat dan ilmu kesaktian langsung dari Raja Rencong.
tapi ilmunya belum berapa tinggi. Kita cari gadis itu dan menawannya hidup-hidup. Lalu kita kirimkan seorang utusan atau surat pada Raja Rencong dan suruh dia menyerah. Sementara itu kita berusaha pula menemui beberapa orang tokoh silat lainnya untuk menambah kekuatan. Meski anaknya kita tawan, tapi manusia macam Raja Rencong bukan mustahil mau mengorbankan keselamatan anaknya agar dapat membasmi kita. Semua orang menyetujui akal Panglima Sampono. Setelah dirundingkan lebih masak, maka rencana pun diaturlah. Satu hari kemudian, keempat orang itu turun dari lereng Gunung Sinabung. Sinar matahari yang tadi panas terik kini memudar kilauannya. Langit yang tadi cerah kini mendung tertutup awan hitam yang berarah dari jurusan utara ditiup angin keras. Agaknya tak lama lagi akan segera turun hujan lebat. Di kaki bukit yang sebelumnya diselimuti kemendungan dan kesunyian itu, lapat-lapat terdengar suara derap kaki kuda datang dari jurusan timur. Makin lama makin keras dari pengkolan jalan, kemudian muncullah seorang penunggang kuda berwarna coklat. Kuda itu agaknya bukan kuda biasa. Di samping tubuhnya yang besar tinggi, larinya pun laksana anak panah lepas dari busurnya. Dalam waktu yang singkat, binatang dan penunggangnya sudah meninggalkan pengkolan tadi sejauh 20 tombak. Kini kuda dan penunggangnya siap memasuki lagi sebuah pengkolan tajam. Meski pengkolan itu demikian patahnya, namun si penunggang tidak berusaha untuk memperlambat lari kuda coklat. Debu dan pasir berterbangan. Sesaat lagi kuda bersama penunggangnya itu hendak memasuki pengkolan tajam. Mendadak laksana melihat setan, kuda coklat berhenti keras dan mengangkat kedua kaki depannya ke atas tinggi. Sepasang kakinya yang sebelah belakang kaku tak bisa bergerak laksana dua buah patok yang ditancapkan ke dalam tanah. Si penunggang yang hampir saja hendak dilemparkan dari punggung binatang itu terkejut bukan main dan cepat-cepat melompat turun. Dia memandang ke depan lalu memandang berkeliling. Tak satu makhluk hidup pun yang nampak. Orang ini kemudian berlutut untuk memeriksa kedua kaki kuda tunggangannya. Untuk kedua kalinya dia menjadi kaget sewaktu mendapati sepasang kaki kuda di sebelah belakang itu berada dalam keadaan kaku tegang akibat totokan-totokan hebat. Di tanah tak jauh dari kaki-kaki kuda kelihatan dua buah jambu kelutuk. Pasti benda inilah yang telah dipakai untuk menotok kaki-kaki kuda tersebut. Dengan gemas orang itu melepaskan kedua totokan itu lalu berdiri memandang berkeliling dan membentak. Bangsat rendah yang berani kurang ajar, lekas unjukkan diri. Suara bentakan itu melengking keras menggetarkan seantero kaki bukit, dan itu adalah suara bentakan orang perempuan. Dan memang penunggang kuda coklat berpakaian ungu itu meski parasnya ditutup dengan sehelai kerudung, namun dari potongan tubuh serta rambut panjang yang menjenguk di kuduknya akan sangat mudah dikenali bahwa dia adalah seorang perempuan. Tiba-tiba dari sebuah tebing yang terletak di pengkolan tajam yang tingginya kira-kira 8 tombak, berkelebat dua sosok tubuh manusia. Belum lagi kedua ini menjejerkan kaki masing-masing di tanah. Dari jurusan lain berkelebat lagi dua bayangan manusia, dan sesaat kemudian 4 orang laki-laki telah berada di situ dalam posisi mengurung si baju ungu di tengah-tengah. Si baju ungu mendengus marah di balik kerudungnya. "Siapa kalian?" bentaknya. Salah seorang dari keempat manusia itu maju selangkah dan berkata, "Jawab dulu, apakah kau anaknya Raja Rencong dari utara itu atau bukan?"
Sepasang alis di balik kerudung mengeringit dan dua bola mata yang tajam memandang meneliti keempat laki-laki di hadapannya. Ada maksud apa kalian terhadap anak perempuan Raja Rencong? Jawab dulu pertanyaanku tadi, Keparat. Aku memang Pandan Suri, anak Raja Rencong dari utara. Jawab perempuan itu dengan garang. Lalu bentaknya, kalian berempat mau apa? Ah, kawan-kawan, akhirnya berhasil juga kita menemui gadis ini, kata laki-laki tadi yang bukan lain Seberang Lor adanya. Ketahuilah kami berempat sudah sejak lama mencarimu untuk diculik. Sebenarnya mungkin kau tidak punya salah apa-apa, tapi akibat dosa-dosa bapakmu terpaksa kami culik. Kalau begitu kalian adalah bangsa-bangsa pengecut yang tak berani berhadapan langsung dengan bapakku, Tukas Pandan Suri. Kalian mau menculik aku silahkan. Tidak semudah itu untuk menculik anak Raja Rencong dari utara. Seberang Lor dan ketiga kawan-kawannya yaitu Panglima Sampono, Lembu Ampel, dan Datuk Nan Sabatang saling memberi tanda lalu menyerbu dari 4 jurusan menyerang ke satu sasaran yaitu Pandan Suri. Dengan keluarkan tertawa mengejek, Pandan Suri jejakkan sepasang kaki ke tanah dan sekejap kemudian tubuhnya yang ramping itu melesat ke atas tinggi 5 tombak. Dari atas dia gerakkan ke 10 jari-jari tangannya sekaligus. Maka 10 raikan sinar kuning kemerahan mencurah ke arah Panglima Sampono dan kawan-kawan. Pukulan kuku api, seru Sampono. Lekas menyingkir. Keempat tokoh silat itu sebenarnya bisa balas menghantam langsung ke atas, namun mereka belum mengetahui sampai di mana ketinggian tenaga dalam lawan. Hingga kalau mereka tak menyingkir dan tenaga dalam lawan lebih tinggi sedikit saja dari mereka, pastilah mereka akan celaka. Keempatnya melompat ke belakang sejauh 7 langkah, lalu sekaligus menghantamkan tangan kanan ke atas. 4 gelombang angin keras laksana angin puting beliung menerpa 1 jengkal di atas kepala Pandan Suri. Panglima Sampono dan kawan-kawan sengaja menyerang bagian 1 jengkal di atas kepala si gadis, karena mereka hendak memaksa gadis itu turun ke tanah kembali untuk kemudian diringkus hidup-hidup. Pandan Suri memang tak ada jalan lain, terpaksa melayang turun ke bawah. Tapi dia tidak bodoh dan sudah maklum maksud keempat lawannya. Maka begitu melayang turun untuk kedua kalinya, dia menebar pukulan kuku api yang dahsyat itu ke arah keempat lawannya. Kalau tadi Panglima Sampono melompat ke belakang untuk menghindari pukulan maut yang membuat tanah berlubang besar dan hangus itu, maka kini keempatnya melompat ke muka dan serentak dengan itu masing-masing mereka lalu melompat ke atas. Datuk Nan Sabatang serta Seberang Lor melancarkan 2 buah totokan, sedang Panglima Sampono dan Lembu Ampel ulurkan sepasang tangan mereka untuk meringkus Pandan Sari hidup-hidup. Pandan Sari tidak menyangka kalau keempat lawan akan berani menyelusup ke muka di bagian deru sinar serangannya. Pada saat pukulan kuku api itu melanda tanah, membuat tanah terbongkar dan hangus hitam, maka dia lebih tak menduga lagi. Karena saat itu cepat sekali, tahu-tahu keempat lawannya sudah berada dekat sekali di sampingnya, melancarkan 2 totokan dan 2 serangan meringkus. Padahal posisinya saat itu dalam keadaan yang tak menguntungkan. Sebagai seorang yang menerima langsung pelajaran dari Raja Rencong, tentu saja tingkat kepandaian Pandan Suri meski tak bisa disejajarkan dengan ayahnya, tapi telah mencapai tingkat tinggi. Tahu dirinya sudah kepepet, namun gadis ini tak kehilangan akal, mengelak, mungkin kasib,
dan kemudian salah satu dari serangan lawan akan berhasil juga bersarang di tubuhnya. Kalaupun dia kena dihantam, dia harus pula dapat balas menghantam sekurang-kurangnya seorang dari keempat lawannya. Maka tak ayah lagi, Pandansuri kembangkan kedua telapak tangannya, lalu tubuhnya berputar laksana titiran. Tangannya menyambar seperti baling-baling dari angin laksana topan menderu menerpa keempat tokoh silat. Itulah pukulan selaksa palu godam yang dilancarkan dalam jurus yang bernama Titiran Dewa Menjulang Langit. Panglima Sampono dan kawan-kawan tiada menduga kalau si gadis akan balas menyerang kalap begitu rupa. Lembu Ampel, Datuk Nasabatang dan seberang lor yang ragu-ragu untuk mengadakan bentrokan pukulan segera menarik pulang serangan mereka. Sebaliknya Panglima Sampono yang merasa sudah kepalang tanggung lipat gandakan tenaga dalamnya dan membabat lengan Pandansuri. Bentrokan lengan tak dapat dihindarkan lagi. Buk! Dua lengan beradu mengeluarkan suara keras. Panglima Sampono merasa tangannya sakit bukan main dan tubuhnya terjajar ke belakang sampai 5 langkah. Sebaliknya Pandansuri mengeluh dalam hati menahan sakit, sedang tubuhnya mental sampai 6 langkah. Kini maklumlah Panglima Sampono dan kawan-kawan tingkat tenaga dalam si gadis nyatanya hanya sedikit saja berada di bawahnya. Karena ketiga orang lainnya itu hanya satu tingkat saja lebih rendah tenaga dalamnya dari Panglima Sampono, maka ketiganya menjadi bernyali besar dan bersama-sama dengan sang panglima mereka kembali menggempur Pandansuri. Pertempuran 4 lawan 1 berkecamuk dengan hebatnya. Berkali-kali Pandansuri merubah jurus-jurus ilmu silatnya. Setiap gerakan cepat dan aneh serta mempunyai 5-8 pecahan yang hebat. Namun sampai jurus ke-20 tetap saja si gadis ini tak dapat menguasai jalannya pertempuran, malah jurus demi jurus selanjutnya dia mulai terdesak. Hanya kegesitan dan ilmu meringankan tubuhnya yang lebih tinggi tingkatnya dari keempat lawannya itulah yang menyelamatkan Pandansuri dari dilanda hantaman pukulan lawan. Namun sampai beberapa lamakah Pandansuri akan dapat bertahan? Sampai berapa jurus di muka dia bisa mengandalkan kegesitan dan ilmu meringankan tubuhnya. Satu ketika cepat atau lambat pasti salah satu lawannya akan berhasil menghajarnya dan celakalah dia. Pada jurus ke-32 gadis ini tak sanggup lagi bertahan. Dia segera terdesak total. Sebelum Kasih Pandansuri menggerakkan tangannya ke pinggang. Sesaat kemudian mencurahlah sinar putih yang mendatangkan angin dingin mengkidikan, membuat keempat tokoh silat tersurut dan terkejut. Ketika memandang ke depan ternyata si gadis telah mencabut sebilah rencong perak. Saat itu udara semakin mendung, awan hitam tebal menutupi hampir seluruh langit. Di sekitar kaki bukit sedang angin bertiup makin besar. Hujan rintik-rintik telah mulai turun. Manusia-manusia keparat, batas kesabaranku sudah lewat. Mulai detik ini jangan harap kalian bisa lolos dari lubang jarum kematian. Ucapan Pandansuri itu disusul oleh gelegar guntur yang menggetarkan bumi. Dan dalam gelap itu maka turunlah hujan yang bukan alang kepalang lebatnya, didahului lengkingan yang tak kalah hebatnya. Oleh suara guntur, Pandansuri melompat ke muka menebar 4 serangan sekaligus dalam jurus yang dinamakan 4 ekor naga menggempur sang surya. Bagi Panglima Sampono dan kawan-kawan, jurus yang bernama 4 ekor naga menggempur sang surya itu tidak dikhawatirkan mereka. Yang membuat mereka harus berhati-hati ialah senjata di tangan si gadis. Dari sinar dan hawa yang keluar dari rencong perak itu nyata bahwa senjata itu adalah sebuah senjata mustika yang tidak bisa dibuat main-main.
Maka Panglima Sampono segera keluarkan pula senjatanya, yaitu sebuah tombak pendek yang ujungnya bercagak dua. Datuk nan sabatang mengurus sebilah keris berwarna biru. Sebelang Ror mencabut pedang berkeluk, sedang Lembu Ampel meloloskan sebuah rantai berduri. Di bawah hujan lebat yang sekali-kali diselingi oleh suara guntur dan sambungan kilat, maka kelima orang itu bertempur dengan hebat. Panglima Sampono dan kawan-kawan, meski serangan mereka kelihatan hebat, namun keempatnya tidak berniat untuk mencelakai Pandan Suri. Sebaliknya mendesak sampai akhirnya mereka punya kesempatan untuk meringkus si gadis hidup-hidup. Di lain pihak, Pandan Suri yang diam-diam mengetahui maksud lawan-lawannya itu dan yang tadi bertempur dengan senjata kehebatannya yang ada, maka kini semakin memperderas serangannya hingga cukup menyukarkan juga bagi Panglima Sampono dan kawan-kawan untuk melaksanakan niat mereka. Tapi itu tidak berjalan lama. Setelah berulang kali di bawah hujan lebat itu terjadi bentrokan senjata, maka dalam satu gerakan yang gesit lihai, Panglima Sampono berhasil menyusupkan tombak bercagaknya ke badan rencong yang di tangan Pandan Suri. Gadis ini cepat-cepat meraih tangannya, tapi terlambat. Cagak dari tombak besi di tangan Panglima Sampono berputar lebih cepat dan terlepaslah rencong perak itu dari tangan Pandan Suri. Panglima Sampono menyambut senjata itu dengan tangan kiri. Penuh kala Pandan Suri menghentikan 5 jari tangannya ke arah Panglima Sampono, melancarkan pukulan kuku api. Tapi dari samping menabas pedang berkelak seberang Lor. Mau tak mau anak Raja Rencong dari utara itu batalkan serangannya, kecuali kalau dia mau kehilangan 5 jari tangan kanannya itu. Sebaiknya kau menyerah saja, kata seberang Lor. Niscaya kami akan perlakukan kau secara baik-baik. Ke barat, lebih baik mampus daripada menyerah, bentak Pandan Suri. Dia melompat ke arah sebatang cabang sebesar lengan yang panjangnya kurang dari 1 meter dan terus menyerbu Panglima Sampono dan kawan-kawannya. Dengan cabang batang pohon yang penuh dengan ranting-ranting itu, Pandan Suri menyerang dalam jurus Raja Naga mengamuk. Dasar tolol, gerutu Panglima Sampono. Dia memberi isyarat pada ketiga kawan-kawannya dan serentak keempat orang itu menyerbu kembali. Dan di bawah hujan lebat itu dilanjutkanlah pertempuran 4 lawan 1 yang hebat itu. Pada waktu langit di sekitar bukit tertutup awan gelap dan udara menjadi mendung. Di kaki bukit sebelah timur, seorang pemuda berjalan seenaknya. Tampaknya dia cuma lenggang kangkung biasa saja, namun luar biasa. Dalam tempo yang singkat dia sudah meninggalkan kaki bukit sebelah timur itu dan mencapai sebuah jalan buruk. Angin bertiup keras melambai-lambaikan pakaian putih serta rambutnya yang gondrong. Mendongak ke atas langit, pemuda itu berkata dalam hati, celaka, kalau hujan turun aku bisa basah kuyup. Sambil berjalan cepat itu dia memandang kian kemari, mencari-cari tempat yang baik untuk kelak berteduh bila turun hujan. Lapat-lapat jauh di muka sana telinganya yang tajam mendengar suara ringkikan kuda. Cuma ringkikan kuda, pikir pemuda ini, dan dia terus juga lenggang kangkung seenaknya. Debu dan pasir jalanan berterbangan di belakangnya. Semakin jauh menempuh jalan itu, telinganya kembali menangkap suara di depan sana. Kali ini bukan suara ringkikan kuda, tapi suara bentakan-bentakan. Si pemuda mempercepat jalannya, hampir sepeminuman teh jelas sudah baginya bahwa di tempat atau di arah yang dituju itu tengah terjadi pertempuran, karena telinganya menangkap suara beraninya senjata.
Ketika dia sampai dekat sebuah tikungan tajam, meskipun dia sudah menduga tadi bahwa di situ terjadi pertempuran, tapi adalah tidak disangkanya sama sekali kalau yang bertempur itu adalah seorang perempuan berpakaian dan berkerudung ungu melawan 4 orang laki-laki. Melihat kepada potongan tubuh serta kegesitannya, si pemuda segera bisa memastikan bahwa perempuan itu masih muda. Meski muda, tapi dengan gerakannya yang gesit serta ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi, si gadis masih dapat mengimbangi serangan keempat lawannya. Gadis berpakaian ungu itu memegang sebilah rencong perak, sedang lawan-lawannya mengeroyok bersenjatakan tombak pendek bercagak 2, pedang, keris, dan rantai berduri. Sewaktu melihat pertempuran ini yang bukan saja tidak seimbang, tapi juga karena 4 laki-laki melawan seorang darah muda, maka memakilah si pemuda berambut gondrong. Hati kesatrianya bergejolak untuk segera turun tangan membantu si gadis. Namun setelah memperhatikan sejenak dan melihat kenyataan bahwa gadis berkerudung ungu itu dengan rencong mustikanya dapat mengimbangi kehebatan ilmu silat 4 orang lawannya yang tangguh itu, maka si pemuda membatalkan niatnya untuk melompat ke sebuah tebing untuk menikmati jalannya pertempuran yang seru itu. Jurus demi jurus berlalu penuh ketegangan. Si pemuda rambut gondrong di atas tebing melihat bagaimana darah berbaju ungu mulai terdesak oleh tekanan-tekanan serangan keempat lawannya. Sementara itu hujan rintik-rintik mulai turun dan kemudian berganti dengan hujan lebat. Kilat sambar menyambar, sedang guntur gelegar menggelegar. Si pemuda di atas tebing, kalau tadi dia cemas akan kehujanan, kali ini sama sekali tidak memperdulikan hujan yang mengguyurnya hingga basah kuyup dari rambut sampai ke kepala. Si pemuda mengatupkan mulutnya rapat-rapat ketika dalam satu jurus yang berkecamuk hebat. Salah seorang pengeroyok, yaitu yang bersenjatakan tombak besi pendek bercagak 2, berhasil menjepit dan memutar senjata si gadis hingga rencong perak itu terlepas mental dan dirampas. Si gadis agaknya marah sekali melihat senjatanya berhasil dirampas lawan, lalu menjentikan kelima jarinya ke muka. 5 larik sinar merah kekuningan menderu, tapi sang dara terpaksa menarik pulang tangannya karena salah seorang lawan menebas dengan pedang. Ilmu pukulan gadis itu kelihatannya hebat sekali, berkata si pemuda di atas tebing dalam hatinya. Di bawahnya sementara itu terdengar suara bentakan salah seorang pengeroyok. Sebaiknya kau menyerah saja, niscaya kami akan memperlakukan kau secara baik-baik. Si gadis terdengar memaki, lalu laksana seekor burung walet melompat ke udara, mematahkan sebuah cabang pohon dan melayang turun kembali menyerbu keempat lawannya. Gadis hebat, kata si pemuda di atas tebing. Nyali besar, kepandaian tinggi, sayang parasnya ditutup. Di bawah hujan lebat itu, pertempuran berkecamuk kembali. Namun bagaimanapun hebatnya si gadis memainkan cabang pohon itu sebagai senjatanya. Lambat laun jurus demi jurus cabang kayu itu pun gundul daunnya dan semakin pendek akibat tebasan-tebasan senjata keempat lawannya. Di satu gebrakan yang tegang, laki-laki yang memegang rantai berduri berhasil menghancurkan cabang pohon di tangan si gadis hingga untuk kedua kalinya. Kini sang dara bertangan kosong. Apakah kau masih belum mau menyerah secara baik-baik? Si pemuda di atas tebing mendengar laki-laki yang bersenjatakan tombak pendek bertanya pada si gadis. Lebih baik mampus daripada menyerah pada tikus-tikus macam kalian, semprot si gadis lalu menggerakkan kedua tangannya.
10 lari sinar merah kekuningan menderu di bawah lebatnya hujan. Keempat pengeroyok melompat mundur lalu secepat kilat menyerbu kembali. Dan kali ini sang gadis tak punya daya lagi untuk bertahan. Dalam satu jurus yang penuh ketegangan, kaki sang dara terpeleset, tubuhnya terbanting ke kiri. Pemuda rambut gondrong di atas tebing memencongkan hidungnya lalu garuk-garuk kepala. Laksana anak panah lepas dari busurnya, dia melesat turun. Suara bentakannya mengalahkan deru hujan lebat. Manusia-manusia edan, masakan beraninya mengeroyok seorang perempuan, sungguh tidak bermalu. Keempat orang itu terkejut. Belum habis kejut mereka, tahu-tahu satu gelombang angin menerpa dan tubuh mereka terbanting ke belakang sampai 5-6 langkah. Gadis baju ungu tak menyia-nyiakan kesempatan, segera melompat keluar dari kalangan pertempuran. Bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.